Mohon maaf. Ya, Mungkin ini waktu ulun kada kawan awas ini karena baterai anu bisa habis. Ulun hanya menyarankan sesuai dengan arahan kepala dinas tadi dibentuknya semacam forum penulis gitu, penulis ataupun semacamnya. Nah, sebenarnya saya ada draft untuk semacam ikatan pegiat penulis literasi Kabupaten Tanah Laut. Jadi mudah-mudahan itu bisa dikembangkan untuk mengembangkan literasi yang ada di Tanah Laut. Potensi yang ada adalah pertama, penulis yang ada di Tanah Laut kan sudah ada 40 orang yang ada di sini. Yang kedua, potensi-potensi yang tersebar di masing-masing sekolah dan madrasah. Kita lihat mungkin ke Pak Maslani hadir itu. Pak Maslani hadir ya. Di Dinas Pendidikan berapa sekolah yang ada, kemudian berapa siswa yang ada. Nah, itu menjadi potensi yang sangat-sangat besar untuk mengembangkan penulis-penulis yang ada di Tanah Laut. Semua orang adalah bisa menulis, saya kira. Oleh karena itu, potensi ini bisa dikembangkan berawal dari kita-kita yang konsen yang 40 orang ini. Nah, itu saja, Pak. Mungkin saran saya itu yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan sangat berharap sekali bukan online ini kita pertemuannya, tetapi offline nanti yang lebih mantap ya, sambil ngopi kata Pak Andra. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan bergabung di forum ini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan potensi penulis-penulis yang ada di Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ramadi. Kalau lagi di jalan, hati-hati di jalan. Ulun catat dari Pak Ramadi agar dibentuk ikatan penulis. Itu saran masukan pertama. Kemudian silakan Bapak dan Ibu yang kedua, silakan ajung tangan dan langsung sumbang saran. Oke, Pak Fatori. Oh, mohon maaf, ada dua, Pak Fatori dengan Ibu Rusinah. Ulun mohon izin, Pak Fatori, kita ke Ibu Rusinah dulu ya. Baik, silakan Ibu Rusinah, waktu dan tempat kami. Mohon maaf Bu, untuk suaranya di. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andra. Ada sedikit saran Pak lah. Pertama mungkin untuk yang akan datang nanti mohon untuk ada jadwal secara berkala Pak, yang sudah jadi nanti di dalam agenda yang berikutnya mungkin mohon ada arahan, misalnya untuk pembuatan cerpen, jurnal atau buku, nah sebagai telaah karya-karya kita. Jadi sejauh mana kita sudah benar hasil karya kita. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Rusina masukannya agar dibuatkan jadwal berkala untuk menelaah karya-karya penulis Kabupaten Tanah Laut. Jadwal berkala nanti kita konsep sama-sama bentuknya bagaimana. Tapi sebelumnya kita dengarkan lagi saran dan masukan dari Fatori ya, Pak Fatori. Waktu dan tempat kami persilakan. Sudah ya, masuk ya suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, para junior, alhamdulillah Andre yang sudah memberi Indra ya
yang sudah memberi kesempatan pada Ulun hari ya, hampir jalan 3 tahun. Ini pemandangan yang indah berkumpul dengan pegiat-pegiat literasi. Di sini yang saya kenal ada Bu Yanti ya. Nah, pernah ketemu di forum-forum tertentu. Ini Bu, bisa dikatakan penulis, bisa dikatakan masih proses belajar seperti itu. Dengan adanya forum seperti ini, mungkin bisa menguntungkan bagi kemajuan literasi di tanah air. Karena ulun tradisi atau kultur literasi di tanah air itu sangat lemah. Salah satu contoh kita kalau dilihat dari depan tuh megah sekali, ada bacaan Iqra yang sangat besar seperti itu. Tapi ketika ulun masuk ke sana ternyata sangat sepi. Kemudian pengunjungnya juga ulun lihat tuh sedikit. Kalau nggak ada dari anak SMA 1 Pelahari mungkin nggak ada pengunjung, bisa dikatakan seperti itu. Ini yang kemudian kita sudah punya infrastruktur yang sangat memadai, tinggal gimana kita membangun kultur literasi ini. Mungkin dimulai dari pendekatan kelembagaan melalui dinas perpustakaan ini seperti itu. Dengan gagasan atau ide dibentuknya forum penulis di Pelahari, bagi saya ini satu langkah yang sangat besar dan sangat penting untuk membangun tradisi literasi itu. Saya cuma berharap ini tidak hanya sebatas isu atau ide, tapi harus dikonkretkan. Kalau ke bahasa Bapak Kepala Dinas tadi, siap memfasilitasi forum ini. Nah, mungkin secara tidak langsung kita suatu saat kita bisa menagih komitmen itu seperti itu, Bang. Nah, kemudian ulun sendiri di sini kemarin bersama kawan-kawan rekanan itu bikin KPM namanya, Bang, Komunitas Pelahari Membaca. Dan itu memang masih pada tahapan ide dan gagasan. Dalam tahapan konkret masih belum masih proses lah ke gagasan konkret. Mungkin nanti dengan adanya forum ini, mungkin gagasan dari kami dari KPM itu, Komunitas Pelahari Membaca itu nanti bisa kita transferkan ke forum yang akan kita bentuk ini. Kemudian yang kedua, ulun membuat platform jurnalintegritas.com. Jadi ulun ini menghimpun tulisan kawan-kawan baik di tanah laut Pelahari maupun di luar, yang ada baik itu tulisan opini, baik itu artikel, itu siap kita tampung di jurnalintegritas.com. Nah, kalaupun nanti kita punya forum, kita harus menjadikan forum ini sebagai platform baru seperti itu. Platform baru yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat. Kemudian terkait literasi, saya dulu pernah bikin ini gerakan belajar berliterasi, gerakan nasional. Dan itu dulu sempat dideklarasikan di Kemendikbud waktu ulun masih tinggal di Jakarta dulu. Jadi gerakan pelajar berliterasi ini menjadi gerakan nasional bagi beberapa OKP tingkat pelajar seperti itu. Nah, salah satunya kita kemarin bikin jambore literasi, bikin kemah literasi, bikin kegiatan-kegiatan yang arahnya ke sana gitu, nah, Bang. Jadi dan kesimpulan saya, membangun tradisi literasi itu tidak dalam 1-2 hari, dalam 1 tahun, 2 tahun, dan 4 tahun gitu, nah. Tapi itu jangka panjang. Tapi setidaknya ada fondasi awal ini yang harus kita kuatkan. Ketika para pegiat literasi ini berkumpul, kemudian bikin gerakan bersama, bikin program bersama, saya pikir dalam jangka 5 tahun itu tradisi di sini bisa terbangun gitu, Bang. Abang bisa lihat di warung-warung kopi di sini, warung-warung kopi di tanah laut, hampir tidak ada diskusi yang agak-agak serius gitu, nah. Itu nanti indikatornya. Apa nanti kita kemarin ulun mengusulkan kepada ini ke Pemuda dan Olahraga waktu ada acara FGD Kepemudaan, ulun merekomendasikan
Taman Minatirta ya, yang tengah-tengah itu ya, yang ada itu dijadikan pojok literasi gitu Pak. Pojok literasi tanah laut. Itu sayang sekali itu kita punya infrastruktur seperti itu, tapi ada di tengah-tengah yang pemandangannya juga bagus, tapi nggak maksimal. Mungkin nanti Ulun rekomendasikan juga, mungkin Dinas Perpustakaan dan Aset Daerah bisa menjadikan tempat itu sebagai pojok literasi, atau nanti jadi base camp-nya kita untuk kita berkegiatan seperti itu. Mungkin itu aja dulu yang dari saya, Bang. Jadi intinya saya sangat menyambut bahagia dengan dibentuknya forum ini. Saya harap nanti kita ada pertemuan langsung ya. Mungkin kita mengkonkretkan apakah nanti dalam bentuk pengurus, apakah forum, ataukah apa gitu. Nah, itu nanti bisa kita konkretkan dan kita bikinkan paling enggak ini dalam 4 sampai akhir tahun ini kita menyatukan persepsi dulu kemana ini akan dibawa dan jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa. Nah, kalau melihat visi dari perpustakaan daerah kan visi perpustakaan daerah kalau nggak salah itu ada kata-kata menuju tanah laut cerdas, gitu kan. Nah, itu yang mungkin nanti kita bisa menerjemahkan visi tanah laut, bisa juga kita melihat apa namanya, Ya, biasa mungkin mohon maaf terkendala daripada jaringan. Bisa diteruskan Pak Andra, silakan Pak Andra. Baik, selamat datang kembali Bapak dan Ibu, kawan-kawan. Biasa jaringan ya. Tapi terima kasih tadi Fatori, kami sudah bisa garis besarnya sudah bisa menangkap. Yang pertama, sebagai informasi ini untuk kawan-kawan penulis juga ada namanya jurnal integritas.com yang bisa menampung karya bubuhantian. Kemudian yang kedua, agar dapat dimaksimalkan infrastruktur yang ada. Kemudian juga ini yang bersama dengan yang pertama ya, penulisnya kita bentuk, kita konkretkan. Jadi hanya sebatas sampai di sini ya. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu, ada yang masih sumbang saran. Bunda Yanti. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Nur Hidayanti, biasa dipanggil Bunda Yanti. Untuk saya di sini bukan penulis yang gimana gitu, nah, cuman memang suka literasi dan nulisnya juga nulis bareng sama teman-teman gitu. Nah, untuk saya adalah owner bimbingan belajar Rumpa dan di sana ada terdapat Di sana ada terdapat rumah baca gratis untuk bimbel juga dan juga izin Bu, apa namanya tadi Bu? Bun? Apa ngarannya tadi, rumah apa mencatat? Bimbel Rumpa. Bimbingan rumah belajar. Tapi di sana ada juga rumah baca gratis gitu nah untuk anak-anak dan ibu-ibu kompleks. Cuman karena terkendala COVID, jadi ulun off dulu. Ya, dan juga ulun ketua Inspiralova Tanah Laut yang cabangnya juga ada di Banjarmasin. Cuma cabang ya di Tanah Laut ini cabang gitu. Tunggu. Nah, jadi saran ulun di sini yang pertama adalah kita pembentukan panitia. Jadi pembentukan yang pertama itu pada anak-anak, yang kedua remaja, yang ketiga dewasa. Jadi ketika ada sasaran, kita itu tahu untuk anak misalnya literasi tidak hanya cuma baca, tetapi ada juga dongeng, ada juga membaca cerita. Sekarang kan lagi ini steril membaca nyaring gitu nah. Lagi booming untuk membaca nyaring. Nah,
Itu untuk anak-anak. Untuk remaja mungkin kita siapkan untuk pelatihan kepenulisan. Jadi pelatihan kepenulisan ini targetnya yaitu anak-anak bisa menulis buku gitu. Nah, untuk remaja bisa menulis buku. Dari pelatihan itu outputnya nanti kita akan mendapat penulis remaja yang bagus gitu nih dari pelatihan itu. Dan yang selanjutnya itu untuk dewasa, mungkin nanti kita punya proyek buku bareng. Jadi setiap penulis-penulis dari yang kita berkumpul di sini, kita punya proyek bareng, nulis buku. Dan sekarang itu kan lagi pandemi, jadi mungkin tidak memungkinkan untuk kita berkumpul. Maaf, terpotong. Mungkin tidak memungkinkan untuk kita berkumpul. Jadi usul saya yaitu kita melakukan siaran langsung. Jadi punya agenda siaran langsung, anggaplah yang kita siaran langsung, yaitu misalnya kita bikin review buku. Jadi masing-masing dari anggota kita dulu. Jadi dari kita, misalnya dari Pak Fatori dulu review buku apa. Jadi literasi kita hidup gitu dengan adanya siaran langsung kita. Bisa kita hubungkan ke Facebook, bisa kita hubungkan ke YouTube seperti itu. Mungkin itu aja saran ulun lah. Aduh, maaf lagi rewel anaknya. Baik, terima kasih Bu Yanti. Yang pertama, forumnya akan disarankan dibagi untuk anak dan dewasa. Jadi sasarannya jelas. Kemudian yang kedua ada usulan untuk siaran langsung ya di media sosial berupa apapun dan lain-lain. Oke, baik. Selanjutnya silakan dan Ibu yang mau sumbang saran lagi. Apa masih ada? Baik, Ibu Ayu Siti, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kita bisa bergabung di forum yang luar biasa ini dengan orang-orang hebat yang punya cita-cita sama untuk memajukan tanah laut tercinta dalam bidang literasi. Sebenarnya usulan-usulan yang ingin saya sampaikan sudah terangkum semua ya, dari Pak Fatori, dari Pak Rahmat tadi ya, dari Ibu tadi yang tadi juga. Tapi ada beberapa yang ingin saya tambahkan. Di antaranya adalah memunculkan daya tarik diskursif ya, Dinas Perpustakaan sebagai ujung tombaknya literasi. Yang pertama, diskursif harus lebih sering membuat kegiatan yang terbuka untuk pelajar, juga untuk umum, yang sifatnya memang benar-benar memunculkan daya tarik. Seperti sering menggelar lomba-lomba, baik itu lomba yang bersifat sastra maupun yang bersifat ilmiah. Itu tentu saja untuk jangka panjang ya. Kemudian jangka panjang yang menjadi impian saya pribadi selanjutnya adalah menjadikan tanah laut ini seperti kota lain, kota kabupaten lain, yang mereka itu setiap minggunya, setiap pekannya, punya kegiatan literasi, seperti misalnya Akademi Bangku Panjang, kemudian di Banjarmasin juga banyak, di Hulu Sungai juga. Nah, kita bisa menggiatkan itu, tadi seperti yang diusulkan Pak Fatori, Taman Minatirta ya. Tidak perlu biaya banyak, bahkan tanpa biaya pun bisa seperti Akademi Bangku Panjang itu. Yang penting kita semua yang ada di forum ini mau berkorban. Karena kita memang pejuang literasi di tanah laut. Berkorbannya adalah mengorbankan waktu dan tenaga kita untuk membentuk kegiatan seperti itu. Yang terkhusus lagi adalah mengorbankan waktu. Kita mulai dengan kita dulu mempelopori
kegiatan literasi itu bisa baca, bisa baca puisi, bisa bercerita, bisa mendongeng dan lain sebagainya. Itu untuk yang jangka panjangnya. Untuk yang jangka pendek tahap sekarang ini adalah yang pertama harapan kita bisa bertemu, bertatap muka secara langsung. Kemudian yang kedua, kalau bisa diskusi mendatangkan pelatih untuk kita semua. Harapan tujuan akhirnya nanti kita ini yang akan menjadi pelatih bagi calon-calon anggota baru forum kita. Sasarannya adalah pelajar dari SD sampai SMP. Jadi kita sering berkegiatan. Kalau untuk menulis, kemudian membukukan, itu sudah jelas ya. Insya Allah Diskusif akan memfasilitasi itu. Tapi yang paling penting dulu pertama adalah kita diberikan pelatihan agar kita lebih mampu dan lebih menguasai tentu saja sesuai bidang kita masing-masing. Ada yang lebih spesifik di bidang ilmiah, esai misalnya, artikel, opini, dan lain sebagainya. Ada juga yang lebih dominan ke bidang sastra dan lain sebagainya. Mudah-mudahan harapan saya Diskusif Tanah Laut bisa memfasilitasi itu. Demikian Pak Andra dan Bapak Ibu rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ayu, jadi Diskusif bikin kegiatan itu yang bersifat lebih umum untuk sasaran yang lebih banyak. Dan juga yang tidak kalah penting sarannya diadakan pelatihan menulis untuk para penulis. Ya, menulis untuk para penulis. Oke, baik. Sudah ada 6 orang. Silahkan Bapak dan Ibu, kalau masih ada. Izin masuk, Pak. Agung Saputro, baik. Silahkan Pak Agung. Iya, Bang Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andra dan Bapak Ibu yang lain yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Agung Saputro. Sebenarnya ya bukan penulis juga Pak ya, karena ya baru ya yang jelasnya mencintai lah dunia literasi buku itu aja. Untuk sarannya Pak, untuk jangka sebenarnya saya sudah setuju dengan apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman tadi sebelumnya, memang sangat benar sekali. Namun kalau boleh ulun memberikan unjuk saran untuk jangka pendek, ini jangka pendek Pak ya, jadi kita ada jangka pendek. Itu bisa dengan menggunakan ini, kita bukalah literasi dengan cara membentuk apa ya, kayak kan sekarang tuh kan ada komunitas bisa menulis KBM tuh di Facebook tuh, kalau ibu-ibu ulun melihat kayaknya banyak yang antusias Pak. Nah kita buka aja lah di situ Pak, jadi kita mungkin nanti bisa dengan cara membentuk untuk menumbuhkan literasi ya, jadi kita bisa menggunakan forum seperti itu di Facebook, dalam media Facebook. Jadi nggak usah tinggi-tinggi dulu. Jadi yang penting tuh kita bisa menerima cerita pendek, apakah itu cerita pendek atau sejenisnya, yang penting tidak copy paste lah dari grup sebelah. Yang penting dia sendiri, dan itu bisa memunculkan ide-ide kreatif. Jadi nggak perlu yang langsung jebret ke sana, nggak. Memang untuk membangun literasi itu sangat gampang-gampang susah, karena ya kita tahu sendiri untuk tingkat tanah laut saja para penulis tuh jarang Pak ya. Paling yang terkenal sampai tingkat nasional baru Pak Jamal ya. Mungkin beberapa di sini ada Pak Taufik, Bapak Maslani. Tetapi untuk yang tingkat yang bagus, penulis yang bagus ya bisa dihitung dengan jari lah. Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan, pertama kali untuk menumbuhkan itu ya kita harus bisa memberikan bibit-bibit dengan cara ya saling sharing, ya seperti cerpen tadi dalam media forum seperti KBM ya kita ya tetap KBM untuk versi Tanah Laut lah, nggak perlu kayak KBM yang di Facebook tuh nggak. Mungkin itu saja untuk yang jangka pendek. Untuk jangka panjang, saya sangat setuju dengan apa yang sudah diungkapkan Ibu Ayu tadi ya. Memang benar. Memang
seharusnya kabupaten seperti kita ini nggak kalah lah dengan kabupaten lain. Kalau untuk kabupaten, alhamdulillah kita kayaknya nggak kalah Pak, nah, cuma tinggal ke depannya aja, karena kita sudah ya mungkin di bawah satu tingkat lah dari Banjarmasin dan Banjarbaru. Kalau untuk kabupaten lain, saya yakin nggak kalah Pak. Dilihat dari segi bangunan, dilihat dari segi banyaknya buku dan lain-lain, kita nggak kalah untuk perpusnya. Dan untuk literasinya, ya itu yang perlu kita bangun. Mungkin itu usaha kita bersama, dan kita di sini kalau bersama-sama insya Allah bisa. Mungkin itu saja, Bang Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Agung. Dibikin komunitas bisa menulis media sosial, Facebook dan sebagainya. Oke, selanjutnya Mutiara tadi. Mutiara, silakan Mutiara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Mutiara. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, terutama dari Kak Andra di Dispusip. Ulun menyumbang sedikit saran aja. Tadi bagus sudah yang dikatakan oleh yang sebelum-sebelumnya, terutama Pak Agung tadi lewat Facebook. Bujur, karena memang Facebook itu luas, yang menggunakan itu luas. Tapi mungkin ulun tambahkan semacam kita bisa membuat itu di minimal blog, atau kalau bisa sih ada website tersendiri khusus penulis-penulis di Kabupaten Tanah Laut. Ulun ada ikut di website yang seluruh Indonesia. Nama websitenya itu Birokrat Menulis ORG. Di situ mereka itu mengapresiasi siapa saja yang memang berminat untuk menulis. Kemudian alhamdulillah kemarin itu dirilislah semacam sebuah e-book gitu. Jadi siapa yang mau ikut gitu kan bisa ikut di situ, terus nanti jadi yang itu tuh judul bukunya jadi Humor Birokrat, karena rata-rata yang ikut di situ adalah para ASN, jadi disebutnya adalah birokrat. Kalau misalnya untuk yang di kabupaten sendiri, minimal memiliki blog atau ya, tapi saya rasa Dispusip pasti bisa lah menganggarkan untuk sebuah website. Terutama ada tim IT-nya, biasanya bisa untuk ke Diskominfo mungkin bekerja sama gitu. Kalau saya juga apresiasi dengan sepakat dengan Ibu Susi tadi, Ibu Susi apa Ibu Ayu ya tadi, yang kita membuat acara itu setiap minggu. Tapi kalau misalnya terlalu berat, saya rasa 1 bulan sekali pun cukup gitu. Seperti yang majalah BKPSDM itu kan seberapa bulan sekali itu. Nah, itu lumayan untuk memacu apabila ada yang memang suka menulis. Yang penting kita punya wadah untuk mengapresiasi siapa saja yang memang berminat untuk menulis. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mutiara. Sama dengan aku, cuma di tempat yang berbeda ya, website. Dan penguatan dari saran sebelumnya. Untuk dilakukan agenda rutin, dengan mingguan dan seterusnya. Oke, selanjutnya masih ada. Kita untuk saran dan program, mohon maaf, dibatasi sampai jam 3 ya. Sampai jam 3, masih ada 15 menit. Nah, habis itu nanti dari Bu Buhan Ulun pulang. Dari Bu Buhan Ulun yang menyampaikan kira-kira program apa yang bisa kita gawe. Jadi 15 menit lagi silahkan digunakan. Biasa cium tangan. Belum. Karena jar pramudia itu semakin tinggi seseorang itu telinganya semakin hilang, semakin rendah seseorang untungnya yang hilang. Nah, jadi ulun persilahkan pemimpin berdahulu yang menyampaikan, barangkali ada yang bisa kerjakan sama-sama. Oke, masih ada lagi?
Baik, ulun rasa untuk menghemat waktu dan menghemat kuota juga, agendanya masuk ke kami, diskusi. Nanti apabila ada yang mau dibantah, dikritik, dibabat, ya silahkan aja. Tapi ulun minta waktunya sebentar, kurang lebih 7 menit lah. Ya, yang pertama itu, ini saran bubuhan pian ini sudah catat. Yang pasti ada bakalan semuanya bisa didawi, itu pasti ya. Tapi ulun usahakan mayoritas bisa dikerjakan. Nah itu kadang cuma pekerjaan kami, tapi juga pekerjaan kita sama-sama. Nah yang kedua, informasi awal untuk wadah penulisan. Untuk wadah penulisan, dalam waktu dekat kami bisa mengeluarkan majalah yang ada ISSN-nya. Bisa itu. Nah jadi nanti itu silahkan digunakan untuk Bapak dan Ibu. Majalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ada ISSN-nya. Silakan. Nah, kemudian yang kedua mengenai kegiatan berkala ini, kegiatan berkala. Saran ulun karena ini zamannya juga zaman media sosial itu, rencananya kami mulai YouTube, konten YouTube. Konten YouTube yang isinya mungkin ya bisa membedah buku bubuhan pian atau bubuhan pian yang membedah buku penulis luar, ya terserah aja. Nah, jadi kami tinggal meminta pernyataan kesediaan dari bubuhan pian, agenda bedah buku itu, bedah buku itu mau dilakukan seminggu sekali, sebulan sekali, itu terserah bubuhan pian, kesepakatan kita. Kalau memang seminggu sekali, langsung ulun siapkan karena di sini tempatnya. Tapi konsep tetap dari bubuhan pian itu yang kedua, bikin konten YouTube untuk bedah buku. Kemudian yang ketiga itu, kami juga ini ya, mohon ulun sampaikan untuk anggaran 2021. Nah, karena ulun masukkan di 2020 masuknya yang anggarannya sudah dikotok. Jadi 2021 memang direncanakan ada festival literasi yang insya Allah mencangkup semua ya, ada seni budaya, insya Allah semua. Jadi sudah kita anggarkan. Cuman karena kewenangan anggaran bukan berada pada diskusi, jadi mudah-mudahan disetujui. Nah, itu kira-kira yang bisa ulun sampaikan untuk sementara. Barangkali bisa ditindaklanjuti pada hari ini. Pada hari ini bisa kita tindaklanjuti mengenai konten YouTube itu. Mengenai konten YouTube bisa kita tindaklanjuti. Seperti apa? Oh ya, satu lagi. Kemarin banyak yang menyarankan agar pertemuannya tidak hanya dilaksanakan secara virtual, tapi langsung kita berkumpulan, bubuhan pian datang sini, atau ulun yang mendatangi bubuhan pian, terserah aja, nanti mana. Nah, kita bahas sama-sama secara offline. Jadi biar ada masalah jaringan, apa segala macam. Nah itu juga ulun lempar ke bubuhan pian hari apa kawannya. Ulun siap aja waktu dan tempatnya di mana aja. Nah itu ada 4 poin yang bisa ulun sampaikan. Majalah, YouTube, masalah program anggaran, dan pertemuan secara offline. Silahkan kalau ada yang mau ditindaklanjuti di konteks 4 itu ya. Bisa di open mikrofon untuk Ibu Ayu. Ya, terima kasih. Bisa didengar? Izin masuk? Bisa Bu, jelas. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, Pak Andra, ulun menanggapi untuk konten YouTube-nya ya. Hanya bedah buku saja atau bisa ditambahkan dengan konten-konten yang lain. Misalnya baca puisi, supaya konten YouTube kita lebih menarik. Kemudian lagi bisa juga musikalisasi puisi untuk Bapak Ibu yang mungkin di dalam sini ada yang berprofesi sebagai guru SMA dan guru SMP. Kita giatkan karena untuk Tanah Laut, informasi terakhir yang saya dapatkan di Arus Sastra Kalimantan Selatan tahun 2019, Tanah Laut belum pernah mengirimkan lomba musikalisasi puisinya. Jadi kita terpuruk di bidang itu. Untuk konten YouTube, kita untuk itu ya, kita bisa mulai dari konten YouTube kita, jangan hanya bedah buku, tapi juga ada baca puisi, atau diskusi, atau baturai pantun, ya. Kemudian musikalisasi puisi. Itu saja, terima kasih. Baik, ada yang kontra lah untuk pembuatan konten YouTube. Yang kontra ada barangkali? Oke, baik, belum kira setuju ya untuk konten YouTube ya?
Setuju, Setuju, jadi Pak. nanti tinggal pengemasan di kontennya itu aja, entah udah buku, musikalisasi puisi, dan lain-lain ya. Masuk ke yang kedua ini, mengenai majalah. Majalah kira-kira ada aja lah, mau aja lah Bu Hanpian menulis di majalah itu maksud ulun. Majalah diskusi. Insya Allah siap. Pak, Ada yang izin kontra? masuk. Pak, mungkin Iya, gini silakan. Pak, mungkin nanti kita petakan dulu dari anggota kita ini kekuatannya apa aja. Misalnya ada yang suka puisi, kayak ulun kan lebih ke anak-anak, ke dongeng, ke cerita. Mungkin kita petakan dulu. Jadi kita petakan yang mana kekuatan dari masing-masing dari diri kita gitu. Jadi nanti ketika majalah yang isi ada misalnya ada segi cerita, ada segi puisi, ada segi cerpen, itu sudah bisa kita terapkan gitu. Nah, mungkin dari nanti ada list bahwa kekuatan masing-masing diri itu di mana. Seperti itu mungkin Pak. Jadi nanti mudah untuk kita geraknya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi untuk rubrik ya, rubrik di majalah itu. Ya. Oke. Ada yang kontra nggak? Oke, nggak ada ya. Selanjutnya, yang ketiga, pertemuan secara kada dalam jaringan. Babila Bu Hanpian kawannya kira-kira. Dalam minggu ini, isuk, saya Bu Hanpian aja. Atau itu di grup aja ya, di grup WA aja kayaknya, kita aturnya. Oke ya, Di grup aja, Kak. Nah, yang jelas mau aja kan Bu Hanpian. Nah, masalah COVID ini lah, mau turun kayak apa, kan apa lah. Enak virtual sih sebenarnya. Ya itu selera, Bang. Yang aku pasti enak virtual. Daripada jadi khawatir tuh, Kak. Khawatir inilah, itulah. Oke, itu yang kontra. Ada yang setuju untuk pertemuan online? Online. Bukan dalam jaringan. Atau kayak ini aja, nanti ulun buatkan tanggalnya, misal ulun buatkan tanggalnya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang mau datang silahkan, yang kita siarkan pulang secara langsung, yang kada mau datang itu bisa tetap mengikuti, tapi secara virtual tetap. Nah, yang datang ya silahkan datang. Mantap. Ya gitu ya, menengahi. Oke, baik. Yang keempat tadi masalah anggaran itu. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Kak. 2 menit ya. Ulun menanggapi yang YouTube tadi tuh, Kak. Ya. Ada lah yang bisa mengeditkan nanti YouTube tuh. Nah. Jadi YouTube tuh nggak sekedar kita baca puisi atau misalnya bahas buku. Kayak misalnya YouTube-nya yang podcast terkenal tuh pasti ada yang ngedit di awal maupun di akhir. Maksud ulun di awal tuh nanti misalnya apa gitu, logo atau ya gitulah. Baik, jadi orang akan selalu ingat, oh ini punya Diskusip, oh ini Kabupaten Tanah Laut. Ada. Itu ulun kadingat tadi di muka memperkenalkan. Namanya Hanil Sadikin, Om Hanil Sadikin. Nah. Di Diskusip Tanah Laut. Nah, si Din itu yang sementara ini mengelola konten media sosial. Jadi kalau pian melihat, itu orangnya yang ngolah. Ulun spesial berbender kayak ini aja. Oke, ada lagi? Nah, baik. Ulun kira untuk sementara cukup ya, Bapak dan Ibu ya. Yang perlu ulun garis bawahi, pertemuan hari ini sekali lagi ulun mengucapkan terima kasih banyak kami dari Diskusip. Pertemuan ini atau forum ini sama sekali bukan untuk Diskusip, juga sama sekali bukan untuk Bu Hanpian kada, tapi untuk kemajuan Kabupaten Tanah Laut. Jadi dari Bu Hanpian untuk Bu Hanpian juga. Itu poinnya. Nah, jadi sekali lagi terima kasih. Ulun harap yang offline itu kita bisa berlanjut ke itu nantinya biar kada terulang-ulang ke ikatan ya, ikatan penulis, forum atau entah apalah namanya. Yang penting ada
ada ininya, ada rampit-rampit kayak ininya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ulun mohon maaf sekali lagi apabila ada tingkah laku ulun atau kata-kata ulun yang kurang berkenan di hati Bu Buantian. Sama sekali ulun kada bersengaja. Terima kasih sekali lagi sudah hadir, dan semoga pertemuan kita hari ini menjadi batu bijak untuk literasi yang lebih baik ke depannya di Kabupaten Tanah Laut. Baik, terima kasih. Ulun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Andra. Terima kasih. Asik Andra. Ya, tambahi lagi, tambahi.